Pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Kita akan menceritakan sebuah kisah pada masa dahulu, yaitu tentang seorang Khalifah Umar, pemirsa. Pada suatu hari, Khalifah Umar bersama pengawalnya meronda di sebuah pemukiman, melewati di sebuah perumahan. Tiba-tiba beliau mendengar dari sebuah rumah anak-anak yang sedang meminta nasi untuk dimakan. Lalu Sayyidina Umar mendekati rumah tersebut dan mengintipnya. Ternyata seorang ibu sedang memasak, yang dikelilingi oleh anak-anaknya yang meminta nasi untuk dimakan. Tetapi anehnya, sudah beberapa lama ibu tersebut memasak, tak kunjung masak. Akhirnya si anak pun terus meminta. Dan si ibu berkata, sebentar lagi nasi akan masak. Sudah berulang kali si anak meminta nasi, tetapi si ibu tetap mengatakan, sebentar lagi nasi yang masak. Dan sudah kesekian kalinya, akhirnya anak-anaknya tertidur pulas. Lalu beliau mengetuk pintu rumah ibu tersebut dan melihat apa yang sedang dimasak sehingga kelamaan. Ternyata pemirsa, yang dimasak oleh si ibu itu adalah batu yang direbus dengan air. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada ibu tersebut, mengapa Anda merebus batu? Seibu berkata, inilah, semoga saja Sayyidina Umar, pemimpin kota Madinah, kelak akan menanggung dosa-dosa akibat dia tidak adil, tidak memberikan apapun kepada saya dan keluarga saya. Dan si pengawal di samping Sayyidina Umar ingin berbicara, tetapi Sayyidina Umar memberi tanda isyarat untuk diam. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi kepada si ibu tersebut, jadi mengapa Anda merebus batu?
Si ibu menjawab, supaya saya bisa mengundurkan waktu, supaya si anak-anak bisa menunggu, supaya dia tertidur. Apakah Anda pernah mendatangi Sayyidina Umar? Saya belum mendatanginya, karena saya tidak mungkin mendatanginya karena jauh. Dan siapa yang mau menerima saya si miskin ini untuk bertamu ke tempatnya? Baiklah kalau begitu. Lalu Sayyidina Umar bersama pengawalnya bergegas meninggalkan si ibu tersebut bersama anak-anaknya. Langsung Sayyidina Umar bersama anak-anaknya pergi ke gudang, yaitu tempat penyimpanan makanan. Diambillah satu karung gandum, karena masa itu memang yang dimasak makanan pokok adalah gandum, dan perlengkapan lainnya. Lalu si pengawal berkata, "Wahai yang mulia, biar sayalah yang akan mengangkat membawa gandum tersebut." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wahai pengawal, sanggupkah Anda membantu saya kelak di hari akhirat, menanggung dosa-dosa saya?" Pasti tidak. Maka biarlah saya yang menanggung dosa saya sendiri, karena saya telah membiarkan salah satu warga saya ini kelaparan. Lalu Sayyidina Umar mengangkat gandum tersebut dan perlengkapan dapur lainnya untuk dibawa ke rumah ibu miskin tadi. Sesampai di rumah ibu si miskin tadi, dia langsung memasak sampai jadi. Setelah semua gandum-gandumnya itu jadi, barulah beliau membangunkan anak-anak daripada ibu tersebut. Lalu beliau pun menyuapinya sampai si anak-anak tersebut merasa kekenyangan dan tidak merasa lapar lagi. Lalu si ibu berkata, "Engkaulah yang lebih layak menjadi Amirul Mukminin ataupun Sayyidina Umar, karena engkaulah yang pantas mendapatkan penghargaan ataupun gelar tersebut." Sayyidina Umar hanya terdiam saja. Ibu itu tidak tahu bahwa yang membantunya sampai tuntas adalah Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada ibu tersebut, "Besok Anda datanglah ke sana, ke tempat Sayyidina Umar. Mungkin dia tidak tahu bahwa Anda dalam keadaan kelaparan. Dan katakan kepadanya bahwa Anda sangat membutuhkan pertolongan." Setelah memberi penjelasan kepada ibu tersebut, beliau pun bersama pengawalnya meninggalkan
minta permisi meninggalkan ibu tersebut. Dan ibu tersebut pun mendoakan, semoga Anda menjadi Amirul Mukminin. Dan keesokan harinya, ibu tersebut mendatangi tempat Sayyidina Umar. Lalu betapa terkejutnya ibu tersebut. Ternyata beliau melihat orang yang memasak, yang memberikan makanan dan menyuapin anaknya semalam ada di depan dia. Ternyata dialah Sayyidina Umar. Betapa terkejutnya si ibu tersebut dan betapa malunya dia. Dan Sayyidina Umar pun mengatakan kepada pengawal untuk memberi perlengkapan persediaan untuk ibu tersebut. Nah, pemirsa, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan yang bahwa betapa tanggung jawabnya seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Bahkan beliau pun merasa sangat bersalah, padahal dia tidak tahu betapa rakyatnya dalam keadaan kelaparan. Nah, pemirsa, semoga saja dengan cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan yang bahwa setiap pemimpin punya tanggung jawab yang berat yang harus dia kerjakan pada hari ini. Apabila dia melalaikan pekerjaannya sebagai seorang pemimpin, maka tunggulah pembalasan, azab yang pedih. Karena semua apa yang dia pimpin akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Nah, pemirsa, hanya sekian dulu cerita yang bisa kita berikan pada kesempatan sore hari ini. Saya Salman Al Farisi melaporkan.